Aku buat mengisi asistensi di aljabar linear ini. Mungkin aku coba mulai share screen dulu. Bentar. Ada ya, apa namanya? Udah Share screen Bang, ada ya? Oke. udah tampil. Jadi mungkin dari apa namanya? Dari apa yang bakal dibahas di Alin ini. Cuman mungkin aku juga nggak bahas semuanya karena ada beberapa yang sebenarnya retorika aja di buku itu, cuma lihat rumus di buku kayak Graham Smith dan kawan-kawannya yang inner product. Jadi mungkin kita coba bahas dulu aja. Jadi kan di Alin UAS itu sebenarnya kalau dari bukunya Howard Anton, karena dosen-dosen juga banyak yang dari situ juga sama ujian-ujiannya, dia tuh ngambil dari chapter 5 sampai 6, 7, 8. Nah dari sini juga sebenarnya nggak kalau dari subbabnya emang banyak, tapi mereka tuh juga punya pattern-pattern sendiri gitu kan. Dia tuh yang pertama itu pasti uh, vector space sama subspace. Terus juga ada linear independence. Terus dari situ kita bisa nentuin basis sama dimensi. Terus dari situ juga kita bisa nemu si column sama row sama null space. Column space, row space, null space itu uh, adalah aplikasi dari si basis, bukan aplikasi, kayak timbal hasil dari kita nemu basis, nanti ketemu si column sama row, column space, row space sama null space. Terus dari situ juga kita bisa nemu rank sama nullity. Nah, ini di chapter 5 ada ini, terus di chapter 6 ada inner product. Inner product itu kan dia ngebahas dot product, terus juga ngebahas distance. Ini yang aku bilang dia itu cuma mungkin ada pengertian sendiri kayak apa namanya dari rumus-rumus penurunan rumus, cuman bisa dilihat aja di buku. Terus dari produk ada ortogonal kayak angle, ini kan juga dari angle produk. Nah ini baru dari dia tuh ortonormal. Oke, ini kayaknya salah tulis. Ortonormal ini dia pakai Gram-Schmidt yang tadi aku bilang. Juga itu sebenarnya udah rumus pasti, jadi tinggal lihat di buku aja. Sama yang pengen sampaikan itu adalah si change of basisnya. Ini yang sebenarnya mungkin agak bingung gitu teman-teman. Terus di 7 itu ada eigenvector sama eigenvalue. Ini juga singkat sebenarnya. Eigenvector, eigenvalue, dan juga si diagonalisasi ya. Diagonalisasi. Jadi kita bisa memangkatkan suatu vektor dengan lebih mudah. Kalau misalnya pangkatnya lebih banyak. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah itu general transportation, linear transformation. Jadi dia ngubah suatu vektor dengan ruang berapa jadi berapa gitu kan. T R N ke R M. Ini juga sebenarnya mirip-mirip yang kayak apa namanya, sebelum UTS kan, sebelum UTS itu kalau nggak salah ada yang muter terus di scale dan kawan-kawan, ini juga mirip. Terus yang terakhir itu ada kernel sama range. Nah si kernel sama range ini sebenarnya adalah si ini nih, mirip-mirip sini, ntar bakal kehubung juga nih. Jadi sebenarnya aljabar linear dasar ini gak terlalu banyak yang dibahas.
Tapi nggak apa, aku coba jabarin dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat di chapter 5, ada yang namanya vector space, vector ya. Kan sebenarnya kalau misalnya kita punya V sama dengan 1, 2, 0, 3, ini adalah suatu himpunan biasa gitu. Tapi vector space itu beda. Vector space itu kayak sebuah ruang yang mempunyai apa namanya, vektor dasar gitu, vektor dasar, basis vektor. Nanti yang masuk ke basis. Intinya dia itu vektor-vektor, vektor basic, vektor-vektor, ABCD, yang nanti akan memenuhi aksiom-aksiomnya. Ini juga aksiomnya ada di buku, mungkin aku coba drop gini. Jadi kalau misalnya suatu himpunan itu ingin menjadi sebuah vector space, dia harus memenuhi aksiomnya. Oke, kita ambil dari langsung aja. Bentar ya. Terus juga nanti ada yang namanya subspace, itu intinya suatu himpunan di dalam himpunan lagi gitu. Tapi mereka ini sebenarnya nggak usah diribetin. Intinya adalah himpunan gitu. Himpunan itu kalau dijadiin himpunan itu dasar kecil banget. Dasar jadi berbentuknya vektor. Karena dengan kita ngelihat suatu himpunan, kita ngebentuk suatu vektor itu lebih gampang dalam bentuk himpunan. Nah ini aksiom-aksiomnya. Juga tadi ada singgung subspace, itu intinya himpunan di dalam himpunan yang ada di vector space. Himpunan dalam himpunan yang ada di ruang. Ya, himpunan di dalam himpunan vector space. Ya, jadi misalnya kita punya S, suatu vector space, terus nanti dia itu punya himpunan V1, V2, V3. Nanti V1, V2, V3 ini adalah si subspace. Misalnya AB, V2-nya, CD, V3-nya, EF. Nah, kayak gini jadi. Sebenarnya segitu aja. Simple. Nah, terus dari himpunan-himpunan tersebut ada yang namanya juga mereka itu linear independence, linear independency. Jadi kalau suatu ruang vektor kan tadi bilang ada yang namanya vektor basis, vektor dasar. Nah itulah yang disebut vektor yang membangun ruang vektor space-nya itu, ruang vektor, ruang himpunan. Jadi kalau kita lihat ada yang namanya linear independent, ini juga pasti udah tahu lah ya, sama linear dependence. Nah, ini mungkin aku drop juga pengertian formalnya ya. Jadi intinya kalau misalkan ada sebuah himpunan S, terus itu V2, V3. Nah, dia itu setiap V1, V2, V3-nya itu kalau ngebentuk V3-nya ini, misalnya salah satu vektornya ini
dibentuk oleh dari vektor lain, maka dia namanya linear dependence. Linear dependence. Atau misalkan kita lebih gampangnya itu nyari null space-nya. Misalnya nyari K1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 dengan 0. Nah, kalau misalkan dia ini nggak punya solusi lain kecuali K1, K2 dengan K3 itu 0, dia itu berarti linear independent. Karena setiap vektor yang di dalamnya ini itu dia nggak terbentuk oleh vektor lain. Misalnya V3 tidak terbentuk oleh vektor 2 dan 1, dan vektor 1 ini nggak terbentuk oleh vektor 2, vektor 3 gitu. Nah, kalau linear dependence biasanya gimana? Dia itu dibentuk dari vektor lain, kayak misalkan atau yang kita sebut itu sebagai non-trivial. Atau nanti punya variabel bebas di dalam solusinya. Variabel bebas. Nah, kalau ini namanya trivial. Ini K1, maka 2, maka 3 kan ada independen. Ini kebalikannya aja. Oke. Dan di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Linear independent sama linear dependent. Oke. Nah, nanti kalau misalkan si dia ini linear dependence karena ada vektor yang tidak berdiri sendiri, nah nanti kita harus cari basisnya dulu gitu. Karena basis itu harus linear independent. Harus yang membangun vektor yang membangun si ruang space-nya. Nah, itu yang namanya basis. Ya, saya ini tadi linear independent. Kalau K1 kan K1 linear dependence. Nah, tadi kan kita ngebahas basis itu adalah yang membangun si ruang vektornya itu sendiri. Atau kalau di buku-buku itu biasanya yang disebut span. Basis itu adalah vektor yang merentangkan si V. Vektor span V. Merentangkan V. Span lah ya. Mungkin dari sini belum kelihatan, kita langsung coba contoh soalnya aja. Nah, ini soalnya juga ada di diktat, cuman mungkin belum bisa diakses gitu ya. Ikut coba. Dari sini. Oh, Michael, kalau si diktatnya itu belum bisa dibuka ya sama yang lain ya? Halo? Iya, kalau diktatnya yang di web itu belum bisa dibuka sama yang lain ya? Oh, belum cek, sebentar ya, Bang. Oke. Ini aku coba buat namanya soal yang dari diktat. Itu kan subset dari S yang menjadi basis dari ruang yang ditentukan oleh S. Oke, sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi si vector space-nya adalah S, sama dengan vector space. Dan si U-nya ini adalah subspace.
Jadi kita harus jadi dia tuh pengen cari tahu subspace, subset, ya sama lah. U yang mana nih yang menjadi basis dari si S ini kan, sebenarnya kan U1, U2, U3, U4. Ya udah ini kita coba aja apa namanya? Selesain pakai si Gauss-Jordan elimination atau row echelon ke Gauss-Jordan ke bentuk row echelon, row reduced echelon form, RRF. Oke. Kan tadi S ini harus menjadi namanya harus menjadi vektor yang membangun subspace, berarti kayak yaitu W WU1 ditambah WU2 tambah Y3 tambah Z4. Nah nanti kan karena dia U1 U2 itu dijabarin kayak gini, berarti W 1 dan 120 tambah X 5656 ditambah Y 2136 tambah Z 300. Nah ini kan bisa ditambahin aja langsung, dimana nanti W plus X plus Y plus Z, terus bisa kita langsungin aja nih, jadi 1120 5656 2136 1300. Terus dia itu adalah WX YZ, ya kan, W plus 5X plus 2Y plus Z. Nah inilah vektor inilah yang nanti kita coba cari basisnya, karena dia pengen tahu subset mana yang menjadi basis gitu. Kita kasih Gauss-Jordan aja kan. Kasih Gauss-Jordan 1 5 2 1 1 6 1 3 2 5 3 0 0 6 6 0. Berarti si B2-nya ditambah B1 terus B3-nya dikurang 2B1. Ya jadi 1 5 2 1 min 0 11 3 4 min 0 0 pasti 5 kurang 10 min 5 3 dikurang 4 min 1 0 dikurang 2 min 2. Oke. Terus biar gampang ini dibagi 11, B2 nya bagi 11 1 5 2 1 0 0 1 3 per 11 4 per 11 0 min 5 min 1 min 2. Ini kalau ngerjain alin emang agak panjang nih ya, karena kan apa namanya, sebenarnya kalau alin juga ini bisa pakai kalkulator yang ada di web gitu kan, cuman kalau udah offline kan nggak bisa juga, jadi mungkin harus coba kerjain juga untuk manual. Nanti kan si B3-nya ditambah 5B2 terus B4-nya dikurang 6B2, B1-nya dikurang 5B2. Ini aja ya, nggak bisa. Udah 100, 5 dikurang 5 0, 2 dikurang 10 per 11, 2 dikurang salah nih, 2 dikurang 15 per 11,
berarti 7/11. Terus 1 dikurang 20/11, minus 11/11. Ini sama, ini juga. Terus yang bawahnya itu 5 tambah 5 ini pasti 0 lagi. Min 1 tambah 15/11. Min 1 tambah 15/11. 4/11. Sorry. Min 2 ditambah 20, ini berarti 18/11. Terus 6 dikurang 6 kurang 18/11. 6 kurang 18. Berapa nih? 8/48. 8/11. Terus ini bawahnya 0 minus 24/11. Ini gue coba pindahin ke slide berikutnya. Oke, lanjut lagi. Si B4-nya dibagi 11/4, berarti kan harus dikasih B4 dibagi 11, dikali lah 11/4. Jadi kan 1 0 0 0 1 0 0 7/11. Ini 1 48/11. Ini 9/11. Sorry nih. Ini 18/11 dikali 11/4. 9/2. 9/2. Ini masih minus 4. Nanti dikurang lagi. Si B1-nya dikurang 7/11. 7/11. B3, B2-nya 3/11. B3, B4 dikurang 48/11. B3 dapat 1 0 0 0 0 1 0 0. Ini harusnya 0 0 1 0 ya harusnya. Berarti kan minus 9/11 dikurang 28/121. Ini minus 99 dikurang 28/121. Berapa nih? Minus 11 itu 27. Enggak gede banget ya angkanya. Minus. Terus harusnya nggak segede ini sih. Oh sorry, harusnya bukan 4/11. 9/11 ditambah dikurang 763/22. Nah, 11 minus 63/22 minus apa nih? 81/22. Muncul lagi. Ini kan minus 81/22. Terus sisanya berarti 4/11 dikurang 327/22. Berapa? 8 minus 7/22. Dengan minus 19/22. Ini masih tetap. Terus sekarang adalah si bawahnya. 48/11 dikurang 48 kali 9 per 22. Ini 9
4, 11. Ini berarti minus 1,8 per 11. Wah, salah nih. Fix salah, guys. Ini salah nggak ya? Coba kita samain sama kalkulator kali ya. Empat kali 4 kali 4 sudah 51 1623 2530 coba berapa? Wah, biar jauh. Solution. Oke. Karena gue salah dan kalkulator nggak mungkin bener, nggak mungkin salah ya. Kita pakai hasil kalkulator, tapi mungkin nanti bisa dicek lagi perhitungan gue. Ini hasilnya segini. Nah, ini kalau dari sini udah dapet nih si basisnya. Ini kan tadi WXYZ kan, ini tuh dikali WXYZ. Berarti kan si Y nih, Y ini kalau kita bikin null space-nya sama dengan 0, nanti di baris 1 ini W dikurang 0,5Z, terus di baris 2 X ditambah 0,5Z, baris 3 Y ditambah kurang 0,5Z. Nah, si Z ini nanti dia bakal jadi suatu variabel bebas. Nanti misalkan Z-nya itu sebenarnya S gitu ya, atau free var. Nanti kan dari sini kita dapat bahwa W sama dengan 0,5S, X sama dengan 0,minus Z, S. Y sama dengan 0,5Z. Nanti basisnya adalah solusi dari sini, dimana WX, YZ ini sama dengan 0,5S, minus 0,5S, 0,5S, dan S. Terus dia jadi setengah aja lah ya, setengah, minus setengah, 1, dan S. Nah, ini adalah si basisnya. Ini adalah basis. Dan dimensinya berapa? Dimensi ya, basis sama dimensi. Ya, oh iya, basis dulu sebutin. Dimensi itu intinya kayak ya udah berapa banyak free variable yang ada di basisnya. Ini karena cuma ada satu si S, ya udah kan berarti dimensi sama dengan si S sama dengan 1. Nah, kalau lihat yang kita cari kan adalah subsetnya nih, subset mana aja yang jadi basis. Ya udah, karena yang dia cuma sampai 1, 2, 3, berarti yang jadi basis adalah 1, 2, 3. Berarti subset jadi basis sama dengan U1, U2, U3.
Jadi jawabannya adalah C. Ini buat contoh pengerjaan aja buat nyari basis sama dimensi. Gitu. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyain nggak tentang basis dimensi? Oke. Nggak ada. Kalau gitu langsung masuk ke column space sama row space. Column space, row space, dan null space. Ini juga dari tadi udah disebutin ini si null space. Tapi kita coba bahas dulu si column space. Jadi intinya si tiga ini adalah himpunan yang dibentuk dari kolom sama row, tapi dia harus nge-span atau merentangkan. Dan karena dia harus merentangkan si S, maka dia ini harus menjadi si basis dulu. Jadi column space ini adalah basis di kolom, kalau row ini basis di row gitu. Kalau null space berarti basis untuk solusi misalkan AX sama 0. Ini misalkan gue punya 1, 0, itu 3 gitu kan. Nah ini kalau misalkan cari column space, dia harus ini harus dikasih Gauss Jordan dulu. Jadi kan B2 dikurang B1 ya. Jadi 1, 0, 0, 3. Nah, si column space, ini CS, itu adalah kolom kan ini. Berarti 1, 0, 0, 3. Terus row space, berarti kan 1, 0, 0, 3. Nah, kalau null space gimana? Kalau null space itu dia ngebuat nyari persamaan solusi ketika kita samarin nolnya. Misalkan ini dibentuk atau dia tuh AX sama dengan 0. Nah, berarti nanti ya udah kita bikin misalkan X-nya itu XY. XY sama dengan 0. Kita cari di sini si penyelesaian ya kan. Berarti kan kalau di sini X 0 terus 3Y sama dengan 0. Atau Y sama dengan 0 juga ya. Ya udah berarti nanti si solusinya adalah 0 kan. Nah, ini juga bisa terjadi nih, null space sebenarnya 0. Solution space-nya. Nah, terus gimana kalau yang namanya rank sama nullity? Rank dan nullity. Kalau rank itu adalah dimensi dari column space dan juga sama dengan dimensi dari row space. Jadi kan 2 nih, berarti 2 nih, 2 nya. Kalau nullity adalah dimensi dari si null space-nya. Ini karena dia 0 ya, udah 0 gitu. 0. Sorry, salah nih kayaknya. Ini bukan 0. Ring 0. Nah, ini juga sebenarnya saling berkaitan nih, punya hubungan gitu, di mana rank dari A ini sama dengan ditambah 0 A itu sama dengan N. Nah, N itu adalah kalau misalkan kita lihat vektor yang tadi 1, 0, 1, 3, ini kan dia punya 2 kali 2 kali 2 gitu kan ya. Atau ini M kali N. Nah, ini adalah baris, ini kolom gitu kan. Full. Nah, ini ya yang dikali 2 ini. Berarti kan ini terbukti ya. Ranknya 2, 0 sama dengan 2. Ini juga bisa dicari, jadi nggak usah, misalkan disuruh cari rank sama nullity, nggak usah ribet-ribet lagi gitu. Habis ini ada yang pengen ditanya dulu nggak rank nullity?
Nggak ada? Oke. Selanjutnya, tadi udah rank nullity. Gue mau coba juga buat jelasin si change of basis. Perubahan basis. Karena kalau ground speed kayaknya tinggal lihat buku aja. Ini chapter 7 ya. Udah cek. Ya benar, chapter 6. Change of. Jadi misalkan dia suatu vektor gitu, suatu ruang vektor B itu punya kayak subset 1, 2, ini juga ini apa namanya contohnya. Ada lagi ruang vektor B aksen sama dengan U1 aksen sama U2 aksen. Terus gimana cari vektor baru buat B-nya nih. Vektor baru buat B yang berdasarkan B aksen gitu. Karena dia pengen ngubah sekarang U1 U2-nya ke sini. Satu. Dia ngebres aja. Jadi intinya dia pengen ngubah si vektor lamanya, si VB. Ini kan tadi U1, U2 menjadi suatu vektor baru yang berbasiskan B aksen gitu. Itu yang namanya change of basis, B aksen. Misalkan K1, K2 gitu ya. Nah ini dia itu udah, mereka ini punya hubungan, sebenarnya simpelnya adalah si VB ini yang of vektornya itu adalah hasil kali dari P atau transisi matriks dari B ke B aksen dikalikan dengan VB aksen. Ini yang menjadikan hubungan antara VB sama VB aksen. Nah, P-nya ini apa? P-nya itu adalah kombinasi linear dari si B aksen terhadap B. Kombinasi linear dari B yang dikalikan dengan sebuah parameter P. Parameter transisi matriks. Nah, kan kita ini karena kita dari B ke B aksen ya. Dari B ke B aksen. Terus dari P-nya gimana kan? Ya kita ngebuat si U1 aksen ini itu adalah kombinasi linear dari si U1 U2. Misalkan berarti ini A U1 tambah B U2. Terus U2 aksennya berarti C U1 tambah D2. Nah, ini maksudnya kombinasi si B aksen ini kita bikin B aksen ini kita bikin suatu kombinasi linear dari si B. Atau kan ini nanti bisa dibentuk lagi jadi A B C D kali dengan U1 U2. Ya. Nah, ini adalah si P-nya. Gitu. Jadi tinggal nanti dari situ juga bisa didapetin si VB aksennya kan. Kalau dapat kalau dapat P, kita cari dapat VB aksennya. VB aksennya adalah P-1 dari kali VB. Jadi vektor yang baru itu adalah inverse dari transisi matriks P dikalikan dengan vektor lama B-nya. 1, 2. Ini kita langsung coba contohnya. Ini juga dari diktat. Jadi dia pengen tahu si P transisi matriks di mana B-nya itu sama dengan
Nah, kita punya ruang vektor B aksen sama B, lalu kita pengen nyari P, transisi simetrik, sama kita pengen dapetin vektor barunya, vektor VB aksen. Mana? VB aksen. Ya, sebenarnya ada banyak cara nih ngerjain kayak gini kan. Kan ini coba, kalau biasanya aku nyarinya dari inspeksi aja. Inspeksi itu kayak ngelihat, karena kan dia itu, kalau kita lihat dia itu kita pengen nyari, kalau buat nyari P ya, nyari P. Dia itu kan si B aksen itu adalah kombinasi linear. Ini misalkan B aksen itu U1, U2, U3 adalah kombinasi linear dari P dikali P-nya itu misalkan BC, DEF, GHI gitu ya. Kalikan dengan si ini U1, U2, U3. Nah, kita kan pengen nyari ABC, DF, GHI. Ini caranya juga, kalau biasanya gue pakainya itu dia kita satu-satu dulu nih. Aksen 1 kan dia 21 min 3. 21 min 3. Nah, itu kan sama dengan A dikali U1, U1-nya itu 100, 100 ditambah B 120 ditambah C 12 min 1. Nah, dari sini juga udah kelihatan nih, kita dapat nilai C-nya. C-nya itu kan 3. Lihat dari mana ya, ini kan 0, 0, min 1. Terus ditambahin harus jadi min 3, berarti C-nya min 3 dong. Ya kan? Berarti nanti ini hasilnya jadi 36 min 3. Terus dari ini 0, 2, 2. Ini udah jadi 6. Berarti kan 2B ditambah 6 sama dengan 1 kan. Berarti nanti kita dapat B-nya itu min 5/2. Simpan sini. Terus kita juga bisa dapat A-nya nih. Berarti kan A ditambah ditambah minus 5/2 ditambah 3 kan. Sama dengan 2. Jadi sama A sama dengan min 1 ditambah 5/2. Min 1 tambah 5/2. Berarti A sama dengan 3/2. Dapat. Itu secara inspeksi. Terus gimana kalau pakai, ada juga yang cara yang lain, dia ngegunain apa namanya, inspeksi. Ada juga pakai cara yang dia pakai Gauss Jordan. Nanti si DEF ini adalah hasil Gauss Jordan. U1, U2, U3. Di sini adalah U2 aksen misalnya. Karena dia udah. Karena kita pakai DEF. Berarti kan kita bisa jabarin kalau dia itu adalah 100, 120, 12 min 1, dan hasilnya 402 ya. Nah, ini bisa dikelarin pakai Gauss Jordan jadi 1100 gitu. Ya, kita coba 100 berapa nih? Ini bagi 2 aja ya. 1, 1, 0 dikali 1, 0 min 2, min 4, 1. Terus dari sini juga bisa dikelarin. Ini bawahnya dulu 0, 1, 0, berasli. 1 kurang 1, 0. Sorry. 0 ditambah 2, 2 min 2.
ini 1 dikurang 1 min 4 0 min 4 min 2 terus dikurang lagi 0 1 0 min 4 min 4 dikurang 1 4 min 2 1 dikurang 1 min 4 berarti ini sama dengan 1 0 0 1 0 dia berarti min 4 2 min 2 nanti si DF ini adalah si min 4 22 kan dengan min 4 22 terus GHI nya juga bisa pakai yang mana aja nih kalau kita pakai yang inspeksi berarti 1 2 min 1 ini sama dengan H 0 tambah B 1 0 tambah C 1 2 min 1 ini karena ini min 1 C nya udah pasti bukan GHI sorry I nah ini karena tadi ini min 1 I nya udah pasti 1 terus ininya 2 berarti hanya ini harus 0 jadi coba dulu deh misalkan hanya 0 bisa 0 1 tambah 1 2H tambah 2 sama 2 2 tambah 2 sama H sama 0 oke H sama 0 berarti G tambah I tambah 0 tambah 1 G nya sama dengan min 1 dapat nah berarti kita dapat si P nya ini itu bisa ya itu 2 min 1 kan salah gue ini harusnya min 1 1 0 1 min 1 0 sini 1 1 0 nah kurang berarti udah pasti I nya 0 I sama 0 terus berarti kan 2H tambah 0 sama dengan 1 H sama dengan setengah berarti G ditambah setengah sama dengan min 1 G sama dengan minus 3/2 nah berarti dapat si P nya ini sama dengan ABC 3/2 minus 5/2 DF min 4 2 min 2 GHI min 3/2 setengah 0 ntar dari sini kita nyari VB aksen bukan VB aksen di soal itu dia nyari VB kalau VB aksennya 1 2 3 oke sorry VB jika VB aksen sama dengan 1 2 3 slide berarti kan tadi VB sama dengan P VB aksen
Dimana masukin aja. Ini kali sama 1, 2, 3. Nah, tinggal dihitung berapa ya? 3/2 dikurang 5 ditambah 6. Ini 4 ditambah 4 dikurang 6. Ini 3/2 ditambah 1 tambah 0. Berarti sama dengan min 1 tambah 3/2. 4 tambah 4 min setengah. Dapat VB-nya segini. Ya. Nanti VB-nya adalah hasil di segini. Di sini yang pengen ditanyain dulu. Perubahan basis. Intinya ingat aja kombinasi linear sama si ini. VB ini sama dengan parameter punya transisi matrix yang transisi matriksnya dicari dari kombinasi linear. Gampang ya. Emang teorinya itu gampang, cuman ngerjaannya itu yang bikin libet-libet biasanya. Oke. Sekarang masuk ke eigen. Eigen. Ya, chapter 7. Eigen. Eigen vektor dan eigen value. Bentar. Value. Jadi misalkan kita punya sebuah vektor gitu, vektor A, ya, vektor A. Misalnya A-nya itu ABCD lah. Ini kita bisa ganti gitu, ganti menjadi sebuah scaling sebuah nilai konstan sama suatu vektor, atau kalau di sini itu AX sama dengan lambda X. Ini adalah persamaan eigenvektor. Nah, dimana si X ini adalah vektor basis vektor gitu. Nah, lambdanya ini adalah eigen value sebagai sebuah scaling. Ya, nanti misalkan kita pengen ngubah, ini belum sama eigen vektor ini. Kita pengen ngubah membesar atau memperkecil si A-nya ini, itu bisa kita ganti aja menjadi eigenvektor sama eigen value-nya. Nah, ini baru persamaannya itu A minus lambda I X ber 0. Nah, nanti nyari lambdanya bisa pakai determinan. Dan A minus lambda I ber 0. Dari sini kita dapat lambda berapa gitu misalkan ya. 1, 2 lambda 1 lambda 2. Nanti kita masukin lagi ke persamaan si ini untuk nyari si X-nya. Nanti karena ini lambdanya 2, berarti masukinnya 2 kali kan. Terus nilai X-nya juga dapat 2. Nah, itu jadi vektor basis untuk scalingnya atau eigenvektor. Terus nanti dari situ juga kita bisa dapetin yang namanya diagonalisasi. Sebenarnya bisa juga gitu kan,
nggak perlu pakai, misalkan nyari A pangkat 10 gitu, A pangkat 3 deh, A 3. Ya kan, sama kan A dot A dot A gitu kan. Cuman kan perkalian di vektor tuh nggak, iya perkalian di ruang himpunan ya. Himpunan itu nggak segampang itu karena nanti si A-nya berubah gitu kan di sini, di A kuadrat. Jadi karena misalnya pengen banyak, kita pengen dipangkatin aja gitu, gampang. Kita cari sebuah vektor yang bisa yang banyak nolnya, terus bisa mempermudah dipangkatin deh. Namanya tuh juga kayak gini. Ini gua coba. Nah. Di sini. Ini persamaan si diagonalisasinya. Jadi nanti dia punya P. P-nya ini adalah gabungan dari si X basis eigenvektor. Jadi P-nya ini sama dengan misalkan X1, X2 gitu kan. Terus yang D-nya ini adalah ya lambda-lambdanya ini. Misalnya itu kalau di sini lambda 1, 0, lambda 2. Nah, nanti dia tuh karena udah kayak gini, ya udah tinggal diangkatin aja si D-nya. Misalkan pengen nyari pangkat 5. Berarti kan D itu kita tinggal pangkatin si si D-nya tinggal dipangkatin deh. 5. Karena nanti ini hilang-hilang juga kan. Jadi 1. Mungkin coba ke contoh soal kali ya. Nah, ini. Nah, sebelah. Nah, kita pengen cari pangkat 2021. Ini juga ada di diktat. Simpelnya langsung masukin ke persamaan eigenvektor kan. Persamaan eigenvektor kan tadi A minus lambda I. A minus lambda I X sama 0. Berarti minus lambda itu 0 min 2. Jadi kan A-nya ini 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Nah, dikurang lambdanya ini kan matriks identitas. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini baru dikurangin. Minus lambda 0 plus 2. 1, 2 minus lambda 1. Terus di sini berarti 1
minus 3 minus lambda. Oke. Kemudian 0. Cari determinan, cari yang paling gampang, pakai kofaktor ini minus plus minus, berarti 2 minus x, 2 minus lambda, 2 minus lambda. Terus kan kayak gini ya. Berarti 3 minus 3 minus lambda. Sama 2 minus lambda. Ini berarti apa? Minus 3 lambda plus lambda kuadrat terus ditambah 2 ditambah 2. Oke, 2 minus lambda ini tinggal gue jabarin aja, berarti jadinya 2 minus lambda minus 2 lambda minus 1. Jadi kan lambdanya dapet 2 terus ini min 1, jadi cuma min 1 doang. Oke, karena ini sama jadi dapatnya 2 doang. Terus kita cari eigenvektor pertama dengan menggunakan lambda 1 sama dengan 2 dulu. Berarti kan masukin ke sini. Ini minus 2. Ini masih ada x-nya. Minus 2, minus 2, 1, 4 ya. 1, 4, 1, 1, 0, 5. X. X-nya mungkin diibaratin x, y, z aja kali ya. Biar gampang. X dan x, y, z. Terus berarti sini dihapus. Berarti langsung aja kali ya. Minus 2x minus 2z sama 0. Nggak bisa deh. Berarti harus dikurangin dulu ya. Dia itu minus 2, 0 minus 2, 1 tambah 2, 0, 4, 0, 0, 0, 1. Nah, ini baru bisa jadiin. Kalau misalkan minus 2x tambah 2z sama 0, 4y sama 0, z sama 0. Z-nya 0. Ya. Berarti dapat 0. Kemudian salah. Oh iya kan. Ini ada 1. Nah. Berarti 1 tambah 1/4. 4. Kurang 3. Kurang 1. Bentar, ini salah ya. Ini. Harusnya sih enggak ya. Ini. 3. Oh ini 0 nih. Nah. Salah aja nih.
Berarti dia tuh kalau gue selesain minus 2x plus 2z plus x plus z x plus z. Ini berarti yang paling bawah tuh linear dependent. Berarti ini jadi ini cuma punya satu vektor nih. Berarti sini doang nih. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dimana dia jadinya si x plus z sama 0. Y-nya udah pasti variabel bebas T. Terus Z-nya juga variabel bebas. Berarti X-nya dengan min Z. Min T. Min T. Terus dia jadi ada 2. Si X-nya jadi ada 2. Dia min 1. 0, 1. Sama 0, 1, 0. Nah. Terus nyari yang di 1. Nyari yang di 1 itu belum. Ini sebenarnya min 1. Nah, ini jadinya 1, 0, 2, 1, 3, 1, 1, 0, 4. Gue kurangin 0, 2, 0, 3, 3, 0, 0, 2, 0, 2. Dan ini lambda 1 dari sini. Lambda sama dengan 1. Ini 2. Nah, ini 1, 1, 2. Ini udah pasti jadi linear independent. Menitnya 1, 1, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 0. Berarti kan x plus y plus z 0, sama x plus 2z sama 0. Y-nya udah pasti free variable, z-nya juga free variable. Berarti x dengan 2 minus 2t oh iya benar. Sini ya berarti y-nya bukan variabel. Y-nya dengan 2t dengan x z. Berarti 2t kurang t dengan t. Oke, berarti nanti dapat eigen gue adalah min 2, 1, 1. Nanti dari situ tinggal dibikin diagonalisasinya. Bikin diagonalisasi A-nya A sama dengan P-1 dP. Panjang juga. Mungkin nanti P-1-nya bisa dicari gitu kan dari pakai kalkulator. Ntar si D-nya ini kalau misalnya pangkat 2021
Enggak, jadi D pangkat 2001. Gitu. Gitu mungkin. Ada yang pengen tanya nggak? Belum nanya. Oke. Karena jangan tanyain lagi. Mungkin langsung ke chapter 8 tentang si linear transformation. Ini juga sebenarnya dia tuh mirip-mirip yang tadi sempat dibilangin, apa namanya, mirip-mirip kayak bukan dilatasi, rotasi, terus terhadap, kalau mungkin kan kalau apa namanya, dulu tuh T1, dulu T2 yang gitu ya. Cuman sekarang dia tuh pengennya mengubah apa namanya, suatu ruang vektor menjadi ruang vektor lagi secara linear gitu. Nah ini karena secara linear dia harus memenuhi dua aksiom. Yang pertama, mungkin gua drop dari buku aja. Nah. Aduh. Nah, ini kalau misalnya mau ngecek apakah suatu transformasi itu linear atau enggak, bisa pakai aksiom yang ini. Ini juga nanti si UV-nya ini biasanya yang ditanyain, yang didapetin tuh si nilai UV-nya. Terus juga ada lagi si kernel sama range, kernel and range. Jadi ini juga sebenarnya adalah column space nih, si kernel sama range ini adalah column space dan null space gitu. Mana ada kalau kernel itu kalau nggak salah dia adalah column space-nya. Nah. Jadi si kernel ini adalah himpunan vektor V yang T transformasikan menjadi 0 di W atau null space. Jadi kan kita tuh yang kemarin tuh, yang tadi itu kalau null space AX sama 0 kan. Nah sekarang ya udah TX sama 0. Nah gitu doang sebenarnya. Jadi mencari ruang solusi dari si T-nya. Terus kalau si range juga adalah nyari si column space dari si T-nya gitu. Jadi nggak terlalu bingungin lah ya. Terus nullity rank ya sebenarnya ngikut yang tadi aja. Kalau nullity kan dimensi dari column null space-nya, dan karena null space-nya itu ada kernel, jadi dia dimensi dari si kernelnya. Tapi kalau si rank
dia nyarinya dimensi dari column space, dia nyari dimensi dari si range-nya, range. Ya. Nah, sini pengen ditanyain nggak? Simple ya, kernel range. Mungkin nyoba soal aja nih. Ini juga ada di diktat. Atau enggak mungkin coba cari dari yang soal lama. Nah. Nah, jadi kita pengen nyari kernel kerte, terus range dulu ya, range sama 0. Simple, kita cari aja sih T, ABCD-nya kita ubah jadi bentuk vektor. Dimana ini kan ini AB sampai CD berarti 1, 1, 0, 0. Ini C-2D berarti 0, 0, 1, min 2. Ini min 1, min 1, 0, min 2. Dikali dengan ABCD. Terus tinggal dicari null space dari si ini dulu, biar gampang. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, min 1, min 1, 0, min 2. Kayaknya ini langsung habis ya, ini langsung habis nih boleh. Ini kan tambah sisa 0, 1, 0, 0, 0, 1, min 2, min 1, min 1, 0, min 2. Kayak ini 0. Nah, adalah kombinasi linear dari si ini sama si ini kan. Jadi nanti kita dapat solusinya, misalkan dia dari X, Y, Z, berarti W plus X sama dengan 0, terus Y minus 2Z sama dengan 0. Atau W sama dengan X min X, Y sama dengan 2Z. Berarti X-nya ini adalah variabel ya. X-nya adalah X. S, Z sama dengan T, kita dapat W sama dengan minus S, Y sama dengan 2T. Ya udah deh. Berarti dapat ruang solusinya X, Y, Z itu min S 2T, T. Ini tinggal dijabarin lagi, 1100 jadi S ditambah 0021 T. Nah, di sini kita dapat ada 2 nih range-nya. Kernelnya ada 2 nih. Iya, kernelnya ada 2. Yaitu si min 1100 sama 0021. Terus range-nya gimana nih? Range-nya juga ada 2 kan? Kalau kita lihat di secara ini nih, secara kolom. Ini kan ini sama ini sama. Berarti ada 1100 dan juga ada ini sama ini nih. Ini bisa dibentuk dari yang kanan, yang ini bisa dibentuk dari ini. Berarti 0, 1, 0. Nah, dari sini udah dapat si rank ya. Sorry, ini yang bisa 0. 0 itu 2 dan rank-nya juga 2. Nah, ini juga memenuhi si 0T ditambah rank T juga memenuhi sama dengan N gitu kan. Karena kalau lihat ini N ada 4, terus tadi rank sama 0 2. Jadi
memenuhi. Gitu aja. Mungkin ada yang pengen ditanya? Oke. Kalau gitu ini mungkin gua share si Asis Alin UAS-nya. Jamboardnya. Jamboardnya mungkin gua share ke Teams ya, Michael. Di chat-nya. Iya boleh bang. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyain aja ke line ID gua, misalkan bingung atau apa. Atau enggak nanti bisa tanya ke Michael untuk apa namanya akun lain gue. Segitu aja mungkin asistensi Alin kali ini. Nah, share screen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Fatur udah Makasih banyak. Oh iya, jadi kembali ke Michael ya. buat asistensi kali ini. Untuk teman-teman sebelum live diingetin buat isi absensi dulu ya.